Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenal, warahmatullahi wabarakatuh. oke. Perkenalkan nama saya Bagus Putra Setiawan, NPM 2213032046. Di sini saya akan memaparkan tentang Pancasila sebagai dasar negara dengan subtema tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi. Yang pertama, di sini saya akan materinya tentang apa Pancasila itu, yang kedua Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, ketiga dinamika masyarakat Indonesia pasca reformasi, keempat masalah-masalah, dan kelima solusi dan penutup. Yang pertama, apa Pancasila itu? Pancasila merupakan nilai dasar dari bangsa Indonesia serta merupakan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sejak kemerdekaan. Yang artinya Pancasila itu eh, sumber dari semua hukum yang ada di Indonesia gitu. Aturan-aturan itu berdasarkan atas Pancasila. Nah, dimulainya itu sejak Indonesia merdeka ketika Soekarno merumuskan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Menurut Notonegoro, ideologi negara sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan, yang pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang artinya Pancasila itu apa ya, sumber hukum yang paling tinggi. Eh, gimana ya? Semuanya berpusat pada Pancasila seperti agamanya itu dalam satukan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi semuanya itu wajib mempunyai Tuhan gitu. Terus yang kedua, untuk mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pandangan pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Kemudian sebagai ideologi terbuka, Pancasila juga memiliki beberapa dimensi. Yang pertama itu dimensi idealis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional. Yang kedua, dimensi normatif. Nah, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan UUD NKRI. UUD NKRI 1945. Yang ketiga, dimensi realistis, yaitu suatu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal normatif, maka Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya bermasyarakat maupun dalam segala aspek. Kemudian dinamika masyarakat Indonesia pasca reformasi. Yang pertama, ideologi Pancasila masih tetap tertancap di masyarakat Indonesia, yaitu setelah reformasi itu masih ada masyarakat-masyarakat yang masih apa ya, masih setuju dengan ideologi negara kita itu Pancasila gitu. Kemudian yang kedua, pengetahuan masyarakat mengenai Pancasila itu semakin merosot. Jadi maksudnya pas reformasi juga itu ada juga apa, masyarakat itu yang apa ya, pengetahuannya itu kurang sama terhadap Pancasila gitu, atau bahkan
ingin menggantinya gitu, ideologi negara kita gitu. Masalah yang terjadi di era reformasi Pancasila. Yang pertama itu di era reformasi Pancasila oleh sejumlah anak bangsa itu ya saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan, Pancasila dijadikan kambing hitam. Yang artinya ideologi Pancasila itu dianggap salah gitu. Bahkan ada seseorang tokoh yang terang-terangan menyatakan aku seorang neoliberalisme gitu. Artinya dia tuh menentang ideologi Pancasila dan ingin mengganti ideologi negara kita itu menjadi ideologi neoliberalisme. Kemudian masih banyak organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jadi masih banyak organisasi-organisasi yang berapa ya berdiri gitu, tapi dia tidak sejalan dengan Pancasila gitu. Nah, solusi. Jadi untuk solusi masalah-masalah tadi, pemerintah harus lebih waspada terhadap organisasi kemasyarakatan maupun perorangan yang melakukan aktivitas-aktivitas yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merongrong kewibawaan Pancasila. Demikian pula penanaman terhadap nilai-nilai Pancasila terhadap bangsa Indonesia harus dimulai sejak dini dan melalui segala bidang. Contohnya seperti sekolah, les khusus gitu dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.